Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri yang dimuliakan oleh Allah, kita berjumpa kembali dalam pelajaran shorof melalui daring. Semoga antum semuanya di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Pada pelajaran yang lalu, kita telah mempelajari beberapa hal berkenaan dengan ilmu shorof, di antaranya tentang tasrif lughawi dan dhamir. Sekarang sebagaimana yang terdapat dalam buku antum, yaitu cara mentasrif lughawi dari fi'il madhi. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Itu adalah contoh-contoh dari fi'il madhi yang ditasrif lughawi. Nanti saya minta antum untuk membaca dan merekam, kemudian dikirimkan kepada saya mulai fa'ala, nasoro, madda, addo, if'alalla, sona, ba'a, khofa, tola. Antum baca semuanya, kemudian antum rekam dan kirimkan kepada saya berupa audio. Baiklah, para santri yang kami muliakan, kita akan sedikit mengenal tentang tasrif dari berbagai bina. Sebelum kita mentasrif lughawi dari berbagai bina dalam fi'il madhi, baiklah kita akan mengenang kembali, mempelajari kembali tentang bab bina. Pengertian bina. Bina dalam ilmu shorof merupakan kerangka atau frame suatu kalimat. Kerangka asal lafadz itulah dalam ilmu shorof disebut bina. Dengan mempelajari bina dalam shorof, maka usul lafadz dapat kita ketahui, sehingga mudah untuk mencari suatu makna dalam kamus-kamus bahasa Arab. Cara mengetahui bina dalam ilmu shorof cukup sangat sederhana, yakni hanya dengan mengetahui lafadz fa'ala. Dengan kata kunci huruf fa, ain, dan lam, yang juga disebut fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Baiklah, kemudian kita lanjutkan kepada tasrif lughawi fi'il madhi mabni maklum. Kita ambil contoh bina soheh. Sebagaimana dalam tabel tersebut adalah contoh bina soheh. Antum baca. Baik. Kemudian contoh dari bina mudha'af. 6. Itu ada madda, antum baca. Baik. Kemudian contoh dari bina ajafwawi. Coba antum baca. Ada sona. Nah, selanjutnya contoh dari bina ajwaf ya'i. Ada ba'a. Antum baca. Naam, syukron. Langsung kepada contoh bina nakis wawi. Oke. Itu ada ghaza, antum baca. Naam, selanjutnya contoh dari bina nakis ya'i, yaitu Roma. Naam, antum baca.
Bagus. Selanjutnya contoh dari bina nakis ya'i yang lainnya, yaitu rodia. Antum baca boleh dengan suara keras. Ahsantum. Kemudian ada contoh yang lain dari bina nakis wawi. Syarwa. Naam, antum baca. Ahsantum. Kemudian kita akan mengetahui setiap bina dan contoh dalam mentasrif lughawi. Seperti bina soheh. Nah, ini adalah bina soheh. Fa'ala. Cara mentasrifnya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Sedangkan definisi dari bina soheh ialah kalimat fi'il yang huruf asalnya fa, ain, dan lam fi'ilnya selamat dari huruf ilat, selamat dari hamzah, dan juga tidak berupa tat'if dua huruf yang sama. Contoh nasoro, zoroba, fataha. Dari fa fi'ilnya, ain fi'ilnya, dan lam fi'ilnya tidak ada huruf ilatnya, tidak ada hamzahnya, dan tidak terdiri dari huruf yang sama. Baiklah, santum. Kita lanjutkan kepada bina mudhoaf. Bina mudhoaf madda. Itu asalnya madada. Ya, ada tasdid di huruf dalnya, itu menandakan ada huruf yang double. Madda, madda, maddu, maddat, madata, madatna, madatta, madatuma, madatum, madati, madatuma, madatuna, madatu, madatna. Itu contoh dari bina mudhoaf. Kemudian definisi dari bina mudhoaf adalah kalimat yang ain fi'il dan lam fi'ilnya terdiri dari huruf yang sama, huruf kembar. Madda asalnya madada, qarra asalnya qarara, dalla asalnya dalala. Itu nanti bisa mentasrif lughawi kalimat-kalimat berikut ini. Nah, marilah kita langsung kepada bina ajwaf wawi. Tadi sudah kita singgung. Contohnya di sini ada sona, sona, sonu, sonat, sonata, sunna, sunta, suntuma, suntum, sunti, suntuma, suntuna, suntu, sunna. Sona asalnya sowana, maka disebut bina ajwaf wawi. Dalam definisinya ialah kalimat yang ain fi'ilnya berupa huruf ilat. Apabila ain fi'ilnya berupa huruf ilat wau, maka dinamakan bina ajwaf wawi. Contoh sona asalnya sowana, qola asalnya qawala, khofa asalnya khawafa. Jadi kalau antum nanti mau mentasrif fi'il madi dari bina ajwaf wawi, maka ikuti sona dan seterusnya. Baiklah, kita akan bina ajwaf ya'i. Itu ba'a, ba'a ba'u, ba'at ba'ata, bi'na, bi'ta bi'tuma, bi'tum, bi'ti bi'tuma, bi'tunna, bi'tu, bi'na. Ba'a asalnya baya'a. Dalam definisinya sebagaimana berikut, ialah kalimat yang ain fi'ilnya berupa huruf ilat. Apabila huruf ain fi'ilnya berupa huruf ilat, ya, maka disebut bina ajwaf ya'i. Saro asalnya sayaro, haba asalnya hayaba, ba'a asalnya baya'a. Maka ketika antum menemukan fi'il madi bina ajwaf ya'i, maka cara mentasrif lughawi ikuti ba'a. 6. Selanjutnya
mempelajari bina nakis wawi. Nakis wawi yaitu ghaza, asalnya ghazawa. Cara mentasrif lugawi ghaza, ghazawa, ghazat, ghazata, ghazauna, ghazauta, ghazaituma, ghazautum, ghazauti, ghazautuma, ghazaitunna, ghazautu, ghazauna. Bina nakis wawi adalah sebagaimana dalam definisinya, yaitu kalimat yang lam fi'ilnya berupa huruf ilat. Jika huruf ilatnya wawu dinamakan bina nakis wawi. Contoh ghaza atau roja. Bahasanya ghazawa, rojawa. Sedangkan kalau huruf ilatnya menggunakan huruf ya, maka disebut bina nakis yai. Saro Roma menjadi saroya, romaya. Ketika antum menemukan fi'il dari bina nakis wawi, maka cara mentasrif lugawi samakan dengan ghaza. Bina nakis ya'i tadi sudah kita singgung sedikit tentang definisinya. Dalam contohnya yaitu Roma, romaya, romau, romat, romata, romaina, romaita, romaituma, romaitum, romaiti, romaituma, romaitunna, romaitu, romaina. Ini adalah contoh tasrif lugawi dari bina nakis ya'i. Sedangkan definisi dari bina nakis ya'i tadi sudah kita singgung, yaitu kalimat yang lam fi'ilnya berupa huruf ilat. Jika huruf ilatnya menggunakan huruf ya, maka disebut bina nakis ya'i. Contoh saro, roma, asalnya saroya, romaya. Dari beberapa bina yang sudah antum ketahui, nanti ada bina-bina yang lainnya yang akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Nah, sekarang sebagaimana saya katakan tadi di awal, antum harus membaca fa'ala sampai tola dengan tasrif lugawi sebagaimana dalam tabel ini, dan kalian rekam dalam bentuk audio dan kirimkan kepada saya. Terima kasih. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan akan datang. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.